Masalah penegakan hukum di Indonesia. Sistem peradilan serta penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu faktor yang penting di dalam memelihara ketertiban sosial dan menjamin kepastian hukum. Maka dari itu, hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan lahirnya lingkungan yang kondusif untuk memajukan dan memberikan perlindungan serta pemenuhan hak dasar warga negara. Namun demikian, upaya perbaikan yang menjadi tantangan besar. Selama ini, sistem peradilan penegakan hukum di Indonesia malah dipersepsikan tidak memberikan rasa aman dan penyelesaian yang adil. Tetapi, masyarakat masih menganggap penegakan hukum itu berjalan lambat, berbelit-belit, dan sulit untuk diakses. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang ditangani aparat hukum yang berjalan sangat lambat, khususnya di dalam penyidikan. Untuk itu, sebagus apapun undang-undang, jika aparat tidak sigap dan lamban dalam menangani kasus, maka penegakan hukum akan berjalan secara lambat. Di dalam laporan Bank Dunia pada tahun 2004 sampai 2008, reformasi di bidang hukum keadilan Indonesia justru dinilai berjalan dan tidak memberikan jaminan pemenuhan serta hak keadilan kepada masyarakat. Maka dari itu, penegakan hukum yang lemah menyebabkan peningkatan ketidakpastian hukum, yang mana terutama bagi kelompok yang miskin, serta menyebabkan peningkatan sengketa baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang diakibatkan oleh tidak jelasnya hak milik serta penyelesaian yang adil. Oleh sebab itu, muncullah fenomena negatif terkait hukum seperti rekayasa hukum, mafia hukum, dan lain-lain. Mengapa mafia hukum terjadi? Penyebab mafia hukum terjadi karena 1. Kelemahan pengawasan dan kedisiplinan, 2. Kelemahan manajemen sumber daya manusia, serta kelemahan sistem penanganan perkara. 4. Minimnya gaji, tunjangan dan anggaran operasional. 5. Kelemahan peraturan perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahkan korupsi semakin merajalela dan hampir terjadi di segala sektor, termasuk pada program pembangunan penanggulangan kemiskinan. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis lapangan kerja. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum. Setelah sekian lama reformasi peradilan dan penegakan hukum yang selama ini terfokus pada pendekatan nasional institusional dan belum memberikan dampak yang signifikan terutama untuk kelompok miskin dan marginal. Oleh sebab itu, seiring semangat untuk keluar dari stagnasi dan mengingat adanya suatu kebutuhan akan pendekatan lain di dalam reformasi hukum dan keadilan. Dalam 1 dekade terakhir, mulailah dipertimbangkan pendekatan serta upaya reformasi hukum dan peradilan yang berbasis pemenuhan hak warga. Isu hukum serta keadilan lebih dilihat dari kacamata masyarakat pencari keadilan, bukan semata-mata pada lembaga penyedia layanan hukum keadilan. Maka dari itu, keadilan harus ditegakkan untuk semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan.